Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang hebat, kita akan belajar kembali pelajaran IPS tema 2 kelas 6, yaitu judulnya Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Kompetensi dasar 3.4 dan juga 4.4. Indonesia memang telah menyatakan merdeka tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, pada kenyataannya, Belanda dan pasukan sekutu kembali datang untuk menguasai Indonesia. Akhirnya, masyarakat Indonesia harus kembali berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang didapat dengan susah payah. Semua orang bersatu padu melawan Belanda dan sekutunya hingga perang tak bisa terelakkan lagi. Yang pertama, peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 adalah pertempuran pertama setelah proklamasi, yaitu pada tanggal 31 Agustus 1945 muncul maklumat pemerintah untuk mengibarkan merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Namun, di Hotel Yamato ada sekelompok orang Belanda justru mengibarkan bendera Belanda. Akhirnya terjadilah insiden penyobekan bendera merah putih biru milik Belanda, dan dari sanalah mulai muncul gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh pejuang Indonesia. Dan puncaknya, bahkan seorang pimpinan Inggris, Brigadir Jenderal AWS Malabi, tewas di tangan para pejuang. Perjuangan arek-arek Surabaya ini dipimpin oleh Bung Tomo dengan semangat membara, dengan lantang meneriakkan Allahu Akbar. Akan tapi pertempuran yang tidak seimbang mengakibatkan 16.000 pejuang Surabaya meninggal dalam pertempuran itu. Untuk mengenang peristiwa ini, kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua, peristiwa Bandung Lautan Api di Bandung. Pembakaran seluruh isi kota Bandung adalah bukti perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka rela membakar rumah yang jadi tempat tinggal agar tidak dijadikan markas nikah dan tentara Inggris. Setidaknya sekitar 200.000 warga Bandung membakar rumahnya hingga habis tak tersisa. Perjuangan tanpa takut di Bandung ini mengilhami diciptakannya lagu Halo Halo Bandung. Selanjutnya, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah sebuah serangan yang dilancarkan TNI terhadap tentara Belanda di Yogyakarta. Serangan ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi TNI dan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Selain itu, serangan ini juga membuat kedudukan Indonesia dalam KMB semakin kuat. Propaganda yang dilakukan Belanda bahwa Indonesia sudah tamat akhirnya mampu dituntaskan. Ya, serangan umum 1 Maret 1949. 4. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah pertempuran yang terjadi di kota Medan selama 2 tahun lebih, dari 13 Oktober 1905 hingga 1947. Pertempuran ini terjadi tentara sekutu dan pasukan Nika dari Belanda mulai berbuat onar. Mereka melakukan tindakan yang semena-mena, mulai menginjak bendera merah putih yang menjadi identitas Indonesia. Hal itu membuat pemuda Medan marah, sehingga terjadilah pertempuran Medan Area. Pertempuran Ambarawa yang kelima.
Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang. Pada 20 Oktober 1945, pada saat tentara sekutu ingin menduduki dua desa di sekitar Ambarawa, pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Istiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, berusaha membebaskan dua desa tersebut. Dalam pertempuran itu, Letnan Kolonel Istiman gugur dalam peristiwa tersebut. Setelah gugurnya Letkol Istiman, Panglima Divisi Banyumas Kolonel Sudirman terjun langsung memimpin pertempuran. Setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Kemenangan Indonesia pada pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. 6. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi, Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi, ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah, sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Untuk mengenang peristiwa ini dibangunlah Rumah Sakit Dr. Karyadi dan Tugu Muda. Pertempuran Puputan Margarana di pertempuran ke-7 dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November 1945. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Demikian anak-anakku, berbagai pertempuran yang dilakukan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, kita yang sudah menikmati kemerdekaan ini, mari kita isi kemerdekaan ini dengan segala sesuatu yang positif, agar para pahlawan dapat dengan tenang, dapat dengan senang melihat bahwa anak cucunya bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.